kebanyakan kejadian yang di sini, jadi orang-orang yang ke sana biasanya mau ke musola atau mau ke toilet, di situ sering penampakan di sekitar ruangan genset ini. Kalau Bapak, apa yang pernah Bapak rasakan di sini? Kalau di sini memang kalau setahu saya, jadi begitu sendiri terutama ya, begitu masuk wilayah kamar ragu ini, itu auranya tinggi, istilah kayak kalau orang kan merinding gitu loh bahasa Jawanya. Di sini lift tanpa ada yang ngecek, terbuka Pernah, ya. sendiri dan berjalan naik turun sendiri. Kalau naik turun enggak terus terbuka sendiri, padahal enggak ada orang. Sebuah gedung yang dulu pernah dijadikan pusat perbelanjaan kini sepi dan tak bertuan. Hanya sosok-sosok wajah menyeramkan yang hadir di tengah keramaian. Begitu banyak eksistensi keberadaan makhluk-makhluk astral membuat tim jejak paranormal hadir di tengah-tengah Anda. Temani malammu dengan keberanian, dekati hatimu dengan keimanan. Saya Ki Pranalewu, inilah Jejak Paranormal. Sebuah gedung bekas pusat perbelanjaan yang sudah bertahun-tahun kosong, konon menjadi salah satu jalur gaib menuju kerajaan Siliwangi. Menurut penjaganya, sering terjadi kejadian janggal yang tak logis. Adanya eksistensi berbagai makhluk astral pun kerap muncul di sekitar gedung, seperti penampakan sosok kuntilanak dan lelaki bertubuh hitam yang bertaring. Malam ini, bersama Ki Pranalewu, Ciki, Rizky, dan Gagan akan membuktikan seberapa besar energi gaib yang ada di gedung ini. Banyaknya aduan-aduan dari atensi masyarakat yang memang berada di seputaran wilayah Bogor ini membuat tim Jejak Paranormal penasaran untuk mendatangi dan melihat eksistensi apa aja yang memang berada di seputaran lokasi tempat di mana dulu pernah dijadikan pusat perbelanjaan. Kita juga nggak sendiri, salah satu penonton setia Jejak Paranormal, siapa? Gagan. Gagan juga akan mencoba mewakili penonton setia yang memang berada di rumah. Pemirsa, di sini ada sosok tinggi tapi badannya melar. Nah, ini yang akan coba saya tarik energinya untuk bisa saya coba transfer ke tubuh Gagan biar Gagan bisa merasakan langsung fenomena kegaiban yang memang berada di seputaran tempat yang dulunya pernah dijadikan departemen store ini ya. Yakin? 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 Apa yang kamu rasakan pada saat dihentakan sebobolan tersebut? Saya cuman merasakan kayak ditipu bantal gitu, cuman itu aja sih. Apakah sakit? Enggak sakit. Enggak sama sekali. Apakah berdarah? Enggak. Merasakan luka di depan atau belakang? Enggak sama sekali. Enggak sama sekali. Itulah perwujudan dari energi yang memang dihasilkan oleh bumi, yang diserap dari energi makhluk-makhluk tak kasat mata. Saya mau coba melihat energi di sini, apakah masih ada energi yang memang tadi diserap sama Gagan atau tidak melalui alat deteksi. Coba alat deteksi. Enggak. Ini alat detektor dari energi metafisik. Ini di belakang saya persis ini ada yang datang.
Saya mau coba tanya. Lampu terus berkedap-kedip karena memang energi tersebut atau makhluk astral tersebut ini persis masih ada di depan saya. Ini dia menampakkan kesedihan ya. Siapa namanya? Namanya Santi. Dia cerita penuh dengan kesedihan. Ini bentuk jin horin yang menyerupai sosok Santi. Dulu dia bercerita sekitar 21 tahun yang lalu. Ini masih dalam taraf seperti hutan, kebun kecil. Dulu pernah dia diperkosa. Bisa ngasih tunjuk tempatnya? Kalau kamu diperkosa, tapi kenapa kamu bisa menyerupai sosok jin horin? Oh, dia dibunuh, dipotong-potong, dimutilasi. Bisa kasih tahu tempatnya di mana? Oke, yuk kita ikutin. Sosok Santi yang dulu pernah hidup, dia pernah dibunuh. Sebelum dibunuh dia diperkosa di sini. Nanti itu apa namanya botolnya, ikutin aja kemana dia akan berhenti, oke? Ini di sini, titikin, tandain sini. Ini satu titik di sini. Sama di sini. Sekarang kita lihat dari yang pertama. Ada? Ini ada nih. Potongan pertama. Lihat. Titik merah. Lama-lama dia timbul. Ini. Ini potongan ketiga. Biasanya nggak. Ini tanpa ini. Ini lihat. Jadi mungkin sosok Santi atau sosok jin horin yang menyerupai Santi ingin memberitahu bahwa dulu sebelum adanya tempat ini berdiri pernah hidup sosok yang bernama Santi. Dia ingin menceritakan kepada kita bahwa memang dia dulu pernah menjadi korban kebiadaban seseorang yang memang mencoba memperkosa dan membunuhnya. Tuh, ada denger nggak tadi suara tapak kaki lagi ya? Ini jelas sekali ya pemirsa ya. Baru tadi Ana membahas, karena di sini Ana lihat ada beberapa sosok. Yang sosoknya itu seperti manusia, Rizky, tapi mereka seperti penggawa-penggawa kerajaan. Jadi memang tidak salah menurut cerita masyarakat di sini, kalau memang ini adalah salah satu perlintasan ya pemirsa ya. Kalau bisa dijelaskan, intinya dari tempat ini, tapi ini secara alam gaib ya, alam tak kasat mata. Tempat ini itu seperti tembus ke arah kerajaan Laut Selatan atau Pelabuhan Ratu. Karena di sini ternyata yang berlalu lalang itu yang suara tapak kaki yang kita dengar itu adalah suara tapak kaki dari prajurit-prajurit kerajaan yang memang dengan sengaja menjaga tempat ini. Sudah ada berasa sesuatu nggak di tangan? Panas. Konsen lagi. Apapun yang terjadi jangan ditahan ya Rizky ya. Ini pemirsa sudah merinding ya tangannya Rizky ya. Karena memang di sini tempat berdiri ada satu sosok prajurit yang memang tadi Anda lihat dengan memakai
baju celana segini, tapi Ana lihat memakai seperti sandal, tapi sandalnya berwarna emas, dan dia juga memakai seperti adat Padang ya kepalanya. Nih, Rizky sedang berputar-putar di gedung ini karena memang secara kalau Ana lihat, ya Allah. Permisi. Di mana sih? Udah bangun. Ntar penasaran aku ngejar yang tadi suara nangis tadi. Ini juga sebenarnya kalau dia nggak kalau batinnya nggak tahan, nggak ditahan, nggak dikontrol, sebenarnya beberapa sosok perempuan juga mau masuk ke badannya Rizky ya. Yuk. Gimana? Dingin banget pemirsa ya. Kemana sayang? Kemana? Tadi ngerasain apa aja? Bisa cerita nggak? Jadi, yuk duduk dulu ya. Bisa cerita nggak? Selama di situ badan kayak kekunci, nggak bisa gerak. Terus cerita apa lagi? Bisa cerita lagi nggak? Aku tadi turun ke bawah. Oh, turun ke bawah sempat. Terus? Di gerbang depan seperti ada sinar, seperti ada yang menghalangi, Seperti ada batasan gitu. warna orange. Ya itulah pemirsa yang tadi Ana ceritakan. Sebenarnya dengan ketidaksengajaan Ana tadi memagar atau mengunci badannya jasadnya Rizky, dan secara kebatinannya atau sukmanya tadi Rizky sempat jalan-jalan ya, dan bahkan sempat ke bawah ya, dan melihat ada satu cahaya orange, dan itu yang disebut dengan perlintasan. Menurut cerita masyarakat di sini, ini adalah perlintasan untuk menembusnya ke Pelabuhan Ratu ya, secara gaibnya, dimensi lain. Dan tadi Rizky melihat sendiri ya, sinar cahaya oranye itu ya. Dan Rizky tidak bisa masuk ke situ, melangkah pun tidak bisa, karena Rizky cuma melihat aja. Ini benar Ya, karena namanya perlintasan secara dimensi itu terkadang bisa ditembus oleh manusia. Intinya di satu tempat ini ada, tapi kadang kita manusia dengan secara kebetulan atau dengan secara kelebihan yang memang Allah kasih ke kita, terkadang dilihatnya bisa di setiap ruangan berbeda, yang pasti di satu lokasi ini. Oke, masih kuat? Yuk. Di atas gitu aja Ki, Ana sih banyak lihat sosok kuntilanak, bahkan barusan juga masih kedengaran banget suaranya di atas. Menurut cerita masyarakat juga di sini konon ada perlintasan ya, ada perlintasan gaib gitu. Jujur aja tadi Ana belum sempat lihat sih, malahan ketika dia sebelum naik ke atas, dia katanya sempat ada melihat cahaya oranye itu. Terus setelah di atas, tadi dia pingsan, terus seperti keasikan, ternyata dia di saat pingsan jadi spiritnya dia atau sukmanya dia tuh kayak turun lagi, dan dia juga melihat lagi perlintasan itu dan susah untuk melangkah gitu ya. Udah kalau gitu, karena kita belum ke atas, saya mau coba ke atas dulu, Ana sama Gagan kalau gitu. Ya, siap. Oke, Rizky siap? Siap ya. Ya deh, gitu ya. Ini ada sosok, tapi bukan sosok kuntilanak atau sosok Santi yang memang tadi sempat saya lihat. Saya mau coba undang Rizky nanti ke sana berdua Tian, oke? Kamu rasain, kamu dengar, kamu lihat apapun yang memang berada di sana nanti. Gimana mau coba manifestasiin dari sini biar kamu berdua dengan kameramen ke sana. Nanti kalau kamu takut atau kamu melihat fenomena apapun, kamu balik lagi ke sini, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ya hadamul hadam, ya hadamul roh, ya hadamul gaib, ya rijalul gaib. Hadir. Oke, sekarang Rizky ke arah sana berdua Tian.
Tian, ajak Rizky. Nanti kamu ceritain aja ke Tian apa yang kamu lihat, apa yang kamu rasain. Kiprana mau coba manifestasi di sini. Dipastikan tidak ada orang di sana, ya. Wujud. Assalamualaikum. Seperti berbisik semacam Assalamualaikum. Halo. Ada suara langkah kaki di sana. Boleh kalian menampakkan diri kalian? Seperti ada bayangan melintas dari sana. Bayangan hitam gitu, tapi cepat banget di sana. Apa yang kamu kagetin apa tadi? Rambut di situ. Begini, begini. Walaupun silakan. Gak ada apa. Di sini. Gak salah, lihat kamu. Enggak, tapi begini, Ki. Ini ada sosok berlumuran darah. Saya tidak memegang apapun, atau saya tidak menggunakan cairan-cairan kimia di dalam mulut saya. Saya akan coba memeter kembali, mencoba merewind sosok jin yang memang berada di sana. Saya akan peper untuk melihat bentuk perwujudannya ya. Darah kental nih. Ya. Ini sosok yang ini dulu pernah kita coba ketemu dengan makhluk seperti ini pada saat kita syuting di Jakarta ya. Waktu itu ya. Ini bentuk coba kita manifestasikan makhluk astral yang memang tadi sempat saya lihat dari ujung sana. Ya, Rizky, nanti di situ ada kamera, oke? Di sana ada kamera. Nanti kamu dibekali sama HT dan handycam untuk merekam aktivitas-aktivitas apa yang kamu rasakan dan kamu lihat. Adapun fenomena penampakan ataupun fenomena suara kamu kejar untuk membuktikan bahwa apa yang kamu lihat benar-benar yang kamu lihat, bukan buatan manusia atau buatan tim jejak paranormal. Nanti di sini ada botol bekas. Apakah ada tali di sini untuk memastikan kamu? Mungkin mau dipegang. Ada tali kosong. Kosong semuanya, yakin? Yakin. Nanti Kiprana akan mencoba mediumisasi sebuah jelangkung untuk dia bisa menggerakkan ini semua. Ada jelangkung. Bisa mau diperiksa? Iya.
Ya pemirsa, kenapa saya coba gunain jelangkungan? Karena pada masa lampau atau pada masa silam, permainan jelangkung ini sering sekali dimainkan oleh anak-anak ataupun lelaku atau pelaku spiritual, Rizky, untuk menghidupkan, biasanya untuk mencari tahu keberadaan orang atau sekedar mencari tahu orang-orang yang memang pernah dibunuh. Biasanya mereka menggunakan mediator sebuah jelangkung atau permainan jelangkung seperti ini. Nanti ini akan coba Kiprana undang untuk dia bisa menggerakkan atau melempar botol-botol bekas ini. Oke, saya akan coba untuk memediumisasi dulu. Jalangkung, jalangse, di sini ada pesta kecil-kecilan. Datang tidak dijemput, pulang tidak diantar. Hadir! Siap? Good luck. Turun, yuk. Saya sempat dengar suara di sana seperti jejak kaki. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ada yang panik, Ki. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan ganggu saya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Tolong cepetan, Ki, aku nggak kuat, tolong. Astagfirullahaladzim, Allahul Akbar. Gitu, Kak, tolong, Kak, please, tolong, aku udah nggak kuat, aku takut. Please, tolong, aku udah nggak kuat, aku lemas, tolong. Tolong, aku mau lari aja, please. Udah lemas. Itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kak, please, Kak, tolong. Tolong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kak, cepetan, Kak. Allahu Akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
Yang buat kamu takut apa? Dia mengumpulkan Ki anak Ki. Bentuknya seperti apa? Oke, Itu dapatnya kamu. Ki. Kamu lihat wujudnya. Kamu lihat Ki. Kalau yang di sana apa yang kamu lihat? Apa? Sama keribu itu. Sama. Iya. Tapi wajahnya kamu lihat Iya. Dia seperti itu juga. seperti mau menjatuhkan diri. Iya, mau mematahkan kepalanya Ki. Oke pemirsa, sekarang Ana melakukan penelusuran ditemani Gagan ya. Gagan itu salah satu penggemar setia jejak paranormal ya, yang penasaran mengikuti penelusuran. Ya Allah. Barat. Gangguin cok aing sia. Wani cek aing. Assalamualaikum. Assalamualaikum, siapa ini? Assalamualaikum. Ganggu yang cok aing. Assalamualaikum. Cok aing. Waalaikumsalam. Siapa ini? Siapa ini? Jujur aja, ada beberapa sosok gaib yang tadi sempat Ana bilang yang sosok bertaring itu. Terus ada satu sosok lagi besar hitam, tiba-tiba kayak mukul dari arah sini. Ini jujur aja, ini darah yang dihasilkan itu hasil luka dalam. Karena kan sosok makhluk gaib itu tidak mungkin menyerang ke fisik ya, karena kita berbeda alam. Tiba-tiba tadi seperti ada serangan ke kepala terus ke sini. Ini bukti dari luka dalam yang dihasilkan ya pemirsa ya. Dan mungkin tadi ada salah satu sosok yang masuk, itu adalah salah satu mungkin hodam dari yang menjaga aku. Mungkin apabila tadi close, entahlah bisa terpelanting, bisa terbentur, dan ini juga dada masih kerasa sakit ya. Gagan masih penasaran ya? Mau merasakan nggak? Ya, Sebentar ya, sebelah sini. Maaf gagannya ke sebelah sini. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Sama siapa ini? Dengan siapa? Maafkan, Anda menyerang saya. Dengan siapa ini? Boleh kami tahu nama Anda? Boleh kami tahu? Anda apa berasal dari sini? Bukan. Dari mana? Anda penghuni di sini? Bukan. Dari luar sana? Iya. Dari luar sana. Kenapa Anda kelihatan marah? Apa kamu juga? Oh, kenapa? Apa yang menunggu ini? Iya? Iya. Oke. Pemirsa, Gagan sudah dipengaruhi sosok makhluk gaib, tapi makhluk gaib tersebut tidak mengaku bukan penghuni tempat ini.
cari pemirsa ya. Kenapa? Oh, ini kenapa? Oh, tidak bisa ngomong. Tadi Anda yang menyerang saya. Anda tidak bisa untuk berbicara. Apa saya berbuat salah? Oh tidak, susah. Jadi susah. Dia pengen berkomunikasi, tapi di sini seperti ada yang mengganjal. Karena ya seperti inilah taraf mediumisasi itu. Keluarin aja. Terima kasih, Anda sudah mau berinteraksi. Keluar yuk. Nggak mau. Tidak mau. Pegang kok. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar. Atau saya keluarkan paksa. Saya juga bukan tidak bisa. Dari tadi saya baik-baik. Nggak usah pamer sama manusia. Kalau kita mau saling menghargai, kita bisa saling menghargai. Tapi tidak usah bersikap seperti ini. Siapapun Anda. Oke? Paham tidak? Keluar. Ya pemirsa, satu fenomena yang memang apabila sedang melakukan penelusuran semuanya tidak bisa diduga. Dan barusan ada satu sosok yang kalau Anda lihat memang itulah salah satu sifat dari makhluk gaib atau sifat dari jin. Mereka tuh pintar mengecoh. Anda yakin menghadapi makhluk gaib itu sebenarnya tidak usah pakai emosi, karena mereka itu memang maunya menantang manusia, maunya mengendalikan emosi manusia supaya terpancing. Makanya biasanya apabila kita tambah emosi, biasanya mereka tuh tambah senang, karena mereka sudah bisa memancing emosi kita keluarlah. Karena sifat-sifat dari setan itu yaitu memancing emosi kita, sifat emosi, sombong. Makanya tadi Anda berusaha baik-baik dulu, tapi memang setelah apabila memang tidak bisa diajak bicara lagi, barulah mungkin kita ngambil tindakan. Karena tetap kita manusia, derajat kita lebih tinggi. Apa aja tadi? Tadi sih sempat lagi Ana sempat bengong lagi cari lokasi. Terus tiba-tiba kayak ada yang hantam ngehajar. Ana juga kaget, sempat muntah darah sih, kayak lumayan banyak. Muntah darah, terus dia juga sempat kerasukan ya. Ya, pemirsa, golongan-golongan jin bisa aja muncul kapanpun dan dimanapun. Karena dari sana mereka memanfaatkan situasi ketakutan yang orang miliki.